Amin, amin, amin. Puji Tuhan, amin. Thank you so much, thank you. Silahkan duduk kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, ada damai sejahtera pagi ini? Saya sangat yakin, wow, luar biasa. Wah, ini hari Paskah yang luar biasa. This is the best, Easter, ya, ini Paskah terbaik sepanjang abad. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin melanjutkan khotbah yang hari Jumat kemarin, khotbah Jumat Agung, The Promise, atau janji Tuhan. Namun hari ini saya mau fokus kepada janji penyertaan Tuhan. Bahwa Dia menyertai kita. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Kalau ada nabi-nabi lain hidup dalam dunia seperti Yesus hidup, mereka mungkin bisa lakukan mujizat, mereka mungkin bisa melakukan pengajaran-pengajaran yang baik, moral yang baik, puji Tuhan. Luar biasa untuk nabi-nabi, luar biasa untuk rasul-rasul, luar biasa untuk orang-orang tokoh-tokoh agama yang luar biasa hebat. Kita mengucap syukur buat itu. Namun saudara, yang membedakan adalah Yesus kalau disamakan dengan mereka adalah hanya sekedar nabi biasa. Tapi Yesus bukan nabi biasa. Dia adalah anak Allah yang hidup. Mati dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan itu tidak dialami oleh siapapun juga. Saya tunggu sampai saudara siap untuk firman. Kebangkitan Yesus itu yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Kalau orang bilang katanya, oh sama, pengajaran kita juga sama kok, kita harus mengasihi sesama, pengajaran kita juga sama, kita harus berbuat baik, pengajaran kita juga sama, moralitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Yes, kadang-kadang memang orang-orang Kristen malah nggak melakukan apa yang diharapkan, nggak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan dibilang, oh orang Kristen nggak lebih baik dari kami, pengajaran kami lebih bagus. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang dibangkitkan dari antara yang mati? Cuma Yesus. Kayaknya udah terlalu biasa kali ya. Udah jadi normatif, Yesus dibangkitkan. So what? Hari ini saya mau katakan, this is why. Ini kenapa? Kenapa? Nah, janji itu kan sebuah jaminan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok untuk sesuatu yang akan dilakukan atau diberikan kepada pihak lain dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan datang. Itu janji, saudara. Jadi apa yang dikomitmenkan, apa yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok kepada orang lain. Dan itu menjadi seperti bond, itu menjadi seperti sumpah, itu menjadi seperti sesuatu yang harus digenapi, harus dilakukan. Kalau enggak, nanti akibatnya adalah enggak dipercaya, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah janji Tuhan bisa dipercaya? Oh, tentu saja karena Dia Allah, reputasinya luar biasa. Kalau saya tentu saja nggak punya waktu untuk kita bahas karena ini pasti akan menjadi serial khotbah. Tetapi kalau kita baca, saudara, dari ayat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada lebih dari 7.000 katanya, ada lebih dari 7.000 janji Tuhan dalam setiap narasi, dalam setiap cerita di dalam Alkitab. Itu pasti terkandung janji Tuhan yang luar biasa hebat, yang Tuhan genapi pada saatnya, Tuhan genapi pada waktunya. Ada tertulis, memang betul ada tertulis di sana, tetapi bukan cuma tertulis, tetapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu sampai pada akhirnya apa yang tertulis yang dijanjikan Tuhan jadi kenyataan, saudara. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bukan manusia. Manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa bohong. Manusia bisa batalin hukum. Manusia bisa batalin perjanjian. Tapi apa yang Tuhan katakan adalah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Karena reputasinya. Karena kebesarannya. Dia Allah yang luar biasa. Alkitab mencatat sekali lagi lebih dari 77.000 janji Allah. Dan kita akan mengerti sekali lagi bagaimana, satu aja contoh saudara. Allah berfirman kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Padahal Abraham kita ngerti bahwa di usianya 75 tahun dan Sarai 60 tahun sudah mati haid. Gak mungkin bisa punya anak. Tetapi melalui keturunanmu lah aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Ini janji Tuhan kepada Abraham yang Abraham sendiri sebenarnya gak ngerti. Gimana caranya? Orang gak mungkin mengerti caranya Tuhan karena setinggi langit dari bumi, demikian pikiran Tuhan dari manusia. Gak mungkin kita bisa ngerti Tuhan, tapi percayalah Tuhan menepati janjinya. Mengerti atau gak mengerti Tuhan menepati janjinya. Dan kita tahu Andi Iskandar pernah
khotbah 2 seri, saudara. Mengenai perjalanan Israel. Mulai dari awal sampai pada hari ini, saudara. Dan kalau kita lihat, itu cuma sekedar setitik di dalam peta dunia. Negara setitik dalam peta dunia. Yang kalau kita lihat, ada banyak bangsa-bangsa di zaman-zaman Israel dulu di perjanjian lama. Namanya udah gak ada sekarang. Tapi cuma Israel yang ada sampai hari ini. Dan Israel bukan cuma sekedar sebuah bangsa. Tapi bangsa yang punya pengaruh besar atas bangsa-bangsa. Sampai hari ini. Itu janji Tuhan. Sepasti kita tarik oksigen pagi-pagi. Pasti ada. Seperti itulah janji Tuhan. Pasti ada dan pasti terjadi. Yang di balkon bersama dengan saya? Yang di balkon bersama dengan saya? Jumat Agung kemarin saya hari Jumat sudah membahas tentang satu janji Allah. Bicara mengenai Yesus datang membawa hidup dalam segala kelimpahannya. Saudara udah dengar khotbah itu? Kalau saudara belum dengar khotbah itu, saudara nanti bisa lihat di YouTube GC Bethlehem. Nah hari ini saya akan membahas mengenai janji Allah, mengenai penyertaannya. Dan dimulai itu dari kebangkitannya dari antara orang mati. Oke, saya baca dulu saudara, Matius 28. Saudara mungkin berpikir, ini kan bukan minggu misi pastor. Yes, tapi hidup kita adalah misi. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku kata Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini setelah kebangkitannya. Kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga dia udah punya waktu dia datang ke bumi. Memang iblis yang menguasai dunia ini atau bumi ini. Tetapi sekarang setelah Yesus mengalahkan maut dan kematian. Yesus katakan di bumi pun aku punya kuasa. Karena kebangkitan. Karena itu kata Yesus. Karena kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu sekarang nih dengan kata lain. Aku ngutus kamu nih. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Baca bersama. 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Pegang ini baik-baik saudara. Janji Yesus adalah dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Come on. Sampai akhir zaman. Tutup mata saudara sebentar. Sampai akhir zaman. Yes. Tapi konteksnya adalah karena di dalam Yesus ada kuasa di sorga dan di bumi. Dan pekerjaannya belum selesai. Lalu dia berikan kepada murid-muridnya. Lanjutkan ini. Karena kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu pun akan menjadi bagianmu ketika engkau melanjutkan pekerjaanku. Dan ketahuilah. Waktu kamu melanjutkan pekerjaanku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir bumi. Pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu terjadi ketika kita melakukan misinya Tuhan. Saudara jangan bilang begini, oh aku disertai Tuhan tapi berbuat dosa. Oh aku disertai Tuhan tapi jauh dari Tuhan. Wah tentu aja Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan penuh dengan pengampunan. Tetapi penyertaannya yang nyata itu terjadi ketika hidup kita available dan terbuka dan katakan, ini kehidupan saya ini punyanya Tuhan. Jadi kalau hidup saya punya Tuhan, artinya hidup saya adalah untuk melakukan misinya Tuhan. Dan waktu saya katakan hidup saya adalah untuk misinya Tuhan, maka disitulah janji Tuhan itu terbuka dan diikat di dalam perjanjiannya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, kuliah saudara, waktu saudara belajar, waktu saudara sekolah, waktu kita melayani, itu adalah misi Allah buat kita. Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Pemuridan adalah mutlak. Pendeta bukan pendeta, tugas kita memuridkan orang lain untuk percaya kepada Yesus. Karena ada banyak orang Kristen sekarang bilang, itu mah tugas pendeta. Itu mah tugasnya Bang Joy. Sama Cik Yanti. Abang sama Cici menikah. Mereka dikaruniai anak-anak yang luar biasa. Itu mah tugas pendeta, pastor. No. Kalau saudara mengakui Tuhan menyertai saudara dan saudara mau Tuhan menyertai saudara, saudara juga harus menerima tanggung jawab itu
untuk memberitakan Injil, memuridkan orang untuk percaya kepada Yesus. Dan pada akhirnya mereka pun akan melakukan amanat agung ini. Oke? Aman saudara? Tapi ini dimulai dari kebangkitannya Yesus. Jadi janji Tuhan ini dimulainya tuh dari ketika Yesus dibangkitkan dan itu dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi kalau saya catat saudara ada beberapa kali, sekitar 4 kali Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Tapi saat ini saya cuma mau bicara 2 saja. Karena ini berhubungan, sangat berhubungan dengan kenapa Yesus dibangkitkan. Kenapa Yesus dibangkitkan? Melalui penampakannya dia mengajarkan kepada kita dan dia memberikan janjinya kepada kita. Yang pertama, saya mau tuliskan ini. Hari Minggu pagi di kuburan. Penampakan Yesus yang pertama adalah hari Minggu pagi di kuburan. Kalau saya bicara hari Minggu, saya ingin bawa saudara kepada pemikiran bahwa ini adalah hal di mana kita bersama dengan Tuhan dalam ibadah kita. Dalam perjalanan spiritual kita, dalam kerohanian kita. Pada hari Minggu, Yesus menampakkan dirinya. Apa yang terjadi pada hari Minggu? Saya mau saudara baca Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, biasa saya khotbahkan ini di Sinar Kasih. Tapi hari ini saya mau khotbahkan di sini karena ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus dibangkitkan, itu pagi-pagi buta hari Minggu, itu murid-muridnya pagi-pagi sama dengan Maria, itu mau membalur, mau bawa rempah-rempah gitu kira-kira ya. Kalau kita tuh 3 harian, 7 harian, 40 harian, di Alkitab juga ada 40 harian. Jadi gak apa-apa 40 harian, karena Yesus juga 40 harian, terus dia naik ke sorga. Oke, nah, saya gak bahas itu. Tapi ketika murid-muridnya datang ke kuburan, lalu dilihat kuburannya kosong, pintu kuburannya terbuka. Wih, kemana? Dilihat longok, nggak ada orang di dalamnya. Waduh, tinggal kain kafannya. Yesus kemana? Dan disitulah murid-muridnya langsung mereka bingung. Dan akhirnya mereka pulang, tapi Maria duduk di pinggiran kuburannya Yesus. Lalu pendek cerita, kita tahu ceritanya. Lalu tiba-tiba Yesus ada di situ dan Yesus bilang, kamu nyari siapa? Terus Tuhan tahu gak, disangka tukang kebun. Tuhan tahu gak kemana itu Yesus yang ada di dalam, siapa yang curi mayatnya gitu. Lalu tiba-tiba Maria disadarkan, lalu dibilang Rabuni, gitu. Ternyata yang ngomongnya gurunya, Yesus sendiri. Lalu ketika Yesus ketemu sama Maria dan Maria mau pegang tangannya Yesus atau mau pegang Yesus, lalu Yesus katakan gini, no, jangan engkau pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara perhatikan baik-baik kata-kata Yesus ya, perhatikan baik-baik. Saya mau saudara tangkap ini kebenaran, karena ini membawa pengharapan dan janji Tuhan buat kita. Jangan engkau pegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah. Garis bawahi, kepada saudara-saudaraku. Yesus mengidentifikasikan murid-muridnya sebagai saudaranya. Bangga gak disebut saudara Yesus? Bangga dong. Yesus bilang, pergi kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Jadi Bapa di sorga adalah Bapa kita. Karena saudara-saudara kalian semua adalah saudaraku. Aku anak Allah, kalian anak-anak Allah. Kita bersaudara, kita orang bersaudara. Yes, kita bersaudara di dalam Tuhan. Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Sama kita. Lalu apa yang sebetulnya maksud dari ayat ini yang saya mau bawa saudara kepada tulisannya Paulus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang kepada satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung yang pertama dia, yang pertama nih saudara. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kalau kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang pertama, yang sulung, maka akan ada kebangkitan yang berikutnya. Dengar saya baik-baik saudara, dengar saya baik-baik. Ada orang tanya, tapi kan Lazarus mati terus dibangkitin. Anak muda dinain mati lalu dibangkitin. Terus gimana? Kan mereka dong yang sulung, bukan Yesus. Oke, memang betul, Yesus bangkitin mereka.
Tapi setelah mereka bangkit, mereka mati lagi. Tapi Yesus waktu dia dibangkitkan, dia gak mati lagi. Dia hidup untuk selama-lamanya. Itu bedanya saudara. Jadi makanya, saudara mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus kan. Nah ini yang hebatnya saudara. Bahwa Yesus itu yang sulung bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau dia yang sulung, akan ada yang berikutnya. Arya Ardania adalah anak sulung Betty Ardania. Indo Ardania almarhum. Tapi anak sulung gak sendirian kalau disebut anak sulung. Karena ada saudaranya. Arif Multi Ardania yang kedua. Ardi Ardania yang ketiga. Tapi kalau Arya mati dan dibangkitkan sebagai yang sulung, berarti nanti Arif Multi Ardania mati pun sebagai yang kedua. Ardi Ardania mati sebagai yang ketiga. Karena ada yang sulung, maka ada yang selanjutnya. Jadi siapa yang selanjutnya? Yang disebut sebagai saudara-saudaranya. Jadi kalau Yesus anak sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati, berarti semua yang disebut saudara-saudaranya akan mengalami kebangkitan sama seperti Yesus dibangkitkan. Namun sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Jadi kita semua punya urutan. Saya nggak tahu tiket siapa yang paling dulu. Kapan waktu kedatangan Tuhan itu saudara? Kapan waktu kedatangannya? Nggak ada yang tahu tentu saja. Tetapi kebangkitan orang mati terjadi ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Lahir di kandang kambing domba di Bethlehem. Tapi nanti dia akan datang lagi sebagai Tuhan dan Raja. Bukan sebagai anak kecil lagi. Sebagai Tuhan dan Raja. Waktu kedatangan yang kedua itulah ini yang akan terjadi. Kebangkitan orang mati. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14. Sudah bersama dengan saya? Sudah jangan ada yang ngelamun ya. Saya cepat tapi saya yakin ini janji Tuhan buat kita akan terjadi atas hidup kita. Selanjutnya. Kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kamu mesti tahu ini loh. Kamu mesti ngerti ini. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena jikalau kita percaya, nah ini dia. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup nih sekarang, belum dikumpulkan bersama dengan Yesus. Tapi yang sudah meninggal duluan, udah dikumpulkan bersama dengan Yesus. Oke? Yang kita masih hidup sekarang, masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi itu kedatangan Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kekekalan. Nah mungkin ada orang yang bertanya, kalau gitu pastor, apa wujudnya ketika kita dibangkitkan? Kan orang-orang yang meninggal kan udah hancur di tanah. Apalagi dikremasi. Udah dibuang di larung. Mau dikumpulin. Gimana caranya? Gimana dibangkitkannya? Kan udah hancur semuanya udah gak kelihatan. Udah ratusan tahun meninggal juga. Jadi bagaimana cara kebangkitannya? Paulus rupanya ngerti saudara pertanyaan itu. Lalu dia jawab dalam ayat yang ke-36 1 Korintus 15. Orang bodoh katanya. Apa yang engkau sendiri taburkan gak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Yang biasa nanam ngerti ini. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh. Tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan pada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Sudah bayangkan ya. Kita nggak nanam buah mangga untuk jadi pohon mangga. Betul? Kita tanam biji mangga. Biji, buahnya kita makan. Bijinya jangan ditelan. Bijinya kita tanam. Nah ketika bijinya tertanam, dia akan mati di tanah. Hancur di tanah. Terkelupas di tanah. Apa dibilangnya? Belah di tanah saudara. Tapi setelah dia mati di tanah, dia akan tumbuh, dia akan bangkit, dia akan tumbuh. Bukan dalam bentuk mangga, tapi tumbuh dalam bentuk pohon mangga. Demikian kehidupan kita.
Saya mengucap syukur untuk ayat ini karena dalam pikiran saya bukan berimajinasi seperti apa, tapi saya mau yakinin bahwa ketika nanti saya mati, kubur aja ya Neng, jangan dikremasi. Kubur aja. Kubur aja. Nanti waktu saya dikubur, mati gitu kan, udah selesai kan, ini habis kan semuanya kan, udah nyatu sama tanah dan tulang-tulangnya juga udah nggak tahu lah, pokoknya berantakan lah kira-kira gitu saudara. Tetapi tubuh ini memang akan mati dan rusak di tanah. Tapi kan roh dan jiwa di dalamnya hidup kan. Dan kalau roh dalam jiwanya dalam hidup, itu terus berkembang selama saya hidup sekarang ini, terus berkembang gitu. Semakin kuat, semakin kuat. Lalu roh dan jiwa ini kan perlu rumah. Nah imajinasi saya adalah, Tuhan akan sediakan, yang itu udah mati ya. Tapi roh dan jiwa ini akan ada satu tempat baru, kontainer yang baru, tubuh yang baru. Dan saya udah minta nih, berkali-kali saya ngomong, saya minta, Tuhan tingginya 175 minimal. Minimal, sekarang cuma 168 soalnya. Ya, terus 175 lah Tuhan, minimal. Ya minimal, agak sedikit panjang tangannya supaya kalau beli baju tangan panjang gak usah dipendekin. Ya kan, tangannya juga sama gitu. Tuhan saya mau kayak gitu. Saudara dengar saya, tubuh kemuliaan kita tuh bukan apa seperti yang kita bayangin. Tubuh kemuliaan yang kita punya itu sama seperti tubuh kemuliaan waktu Yesus dibangkitkan. Apa yang terjadi? Ini saya gak punya waktu buat bahas ini panjang lebar ya. Tapi paling enggak, waktu semua pintu tertutup, tiba-tiba Yesus ada di dalam. Masuk lewat mana? Yesus gak perlu pintu buat masuk. Karena dia bisa ada di mana aja. Berarti dengan kata lain, tubuh kita kemuliaan nanti bisa ada di mana aja. Saudara, kita udah gak perlu lagi Garuda Airlines, kita gak perlu lagi pesawat apapun. Kalau saya mau ada di Papua sekarang, saya ada di Papua hari ini. Udah, stop yang hayalan ini stop ya. Karena kita belum tahu nanti seperti apa bentuknya. Tapi Yesus kan seperti itu. Bisa makan gak pastor? Bisa. Yesus makan soalnya. Dia makan sama murid-muridnya. Terus bisa apa lagi pastor? Tenang. Bisa terbang ke atas. Karena Yesus terangkat ke sorga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Nah itu dia tuh. Kira-kira tubuh kemuliaan. Suruh bayangin aja deh ya. Tapi saya gak mau ini jadi doktrin buat kita. Enggak. Ini bukan doktrin. Cuman bayangan saya. Tapi intinya adalah beda dengan tubuh kita yang sekarang ini. Oke? Nah, apakah tubuh itu sama seperti tubuh kita sebelum kita meninggal? Jawabannya adalah juga. Ayat 40. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Lain saudara. Kemuliaan matahari lain dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang yang satu beda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tubuh ini bisa semakin tua. Bisa stem cell sih, lebih muda lagi sedikit. Tapi stem cellnya habis, ya tua lagi. Bisa aja masuk ke dalam kematian, dalam kebinasaan. Tapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, tapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, bisa sakit, bisa encok, bisa giginya copot dan lain sebagainya. Tapi nanti dibangkitkan dalam kekuatan, giginya gak copot-copot. Oh, saudara bisa bayangin. Apa yang terjadi dengan tubuh kemuliaan itu berbeda saudara. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Seperti ada tulis manusia pertama. Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir, Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani, makanya kembali kepada debu tanah. Tapi manusia kedua berasal dari sorga, kembalinya ke sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Wow, 50 saudara, ini maksudnya Paulus nih mengenai kebangkitan. Ini yang hendak kukatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Tuhan datang. Kalau kita masih hidup. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah dikalahkan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa. Dosa ialah hukum Taurat. Kematian adalah hal yang paling menakutkan buat manusia. Tapi karena kebangkitan Yesus, kematian bukan hal yang menakutkan lagi. Karena ada kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Yes. Ini Injil betul-betul. Ini berita baik betul-betul buat kita saudara. Makanya ini yang membedakan kita dengan agama lain. Ini yang membedakan kita dengan apa yang ajaran dunia ini. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, nih dengar baik-baik. Udah, kalau kamu sudah mulai berpikir jenuh, berpikir capek, mau mundur, apalagi lagi pelayanan terus mau mundur dari pelayanan, atau mungkin frustasi dengan apa yang saudara lihat, aduh gue benci banget nih sama teman life group gue dan lain sebagainya. Tunggu dulu tuh, saudara-saudara tunggu dulu, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kebangkitan menanti kita. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, sia-sia apa yang kita lakukan hari ini. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, sia-sia kita datang ke gereja tiap minggu. Kalau tidak ada kebangkitan dalam Yesus, sia-sia kita percaya baca Alkitab, 40 Day Bible Reading Challenge, dan lain sebagainya. Sia-sia semuanya. Udah, lebih baik makan minum, mati. Karena gak ada kebangkitan. Buat apa? Tapi justru karena ada kebangkitan, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Kamu yang udah mau menyerah dengan kehidupan pernikahanmu, ada jalan keluar dari Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan. Teguhkan, kuatkan hatimu. Ini pengharapan yang pertama dari kerohanian kita dan perjalanan spiritual kita. Pada hari Minggu Yesus menyatakan dirinya dalam kebangkitan. Dia sedang bicara mengenai hal-hal yang rohani. Dan ini akan terjadi atas hidup kita. Saudara angkat tangan saudara sebentar. Lalu taruh dalam dada saudara. Aku memiliki kebangkitan Kristus dalam hidupku. Bilang, aku memiliki kebangkitan Yesus dalam hidupku. Aku gak perlu takut. Aku gak perlu takut. Yes, aku gak mau mati sekarang. Tapi aku gak perlu takut. Karena aku memiliki kebangkitan Yesus dalam hidupku. Dalam nama Yesus pegang dengan iman saudara. Ini firman Allah. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya pada hari kerja. Marketplace. Ada misi Tuhan. Misi rohani, ada misi jasmani. Jadi pada hari kerja, Yohanes 21, sama kitab Yohanes juga setelah itu. Yohanes 21 ayat yang pertama, saya bacakan buat saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut setelah kebangkitannya. Ini pesannya saudara. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan ya, aku balik lagi ya. Yesus sudah gak ada. Jadi misi kita selesai. Itu menurut mereka. Jadi saya akan pergi lagi ke dunia. Saya akan kerja lagi seperti dunia. Saya akan lakukan apa sebelum Yesus datang. Itu yang kita lakukan. Kembali ke sana karena dia udah gak ada. Kematian menelan Yesus. Gak ada kebangkitan. Itu menurut mereka. Misi selesai. Itu menurut mereka. Lalu ketika Simon Petrus katanya Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka padanya, kami pergi juga dengan engkau. Ngikut deh. Karena kemana pemimpin pergi, ke situ yang dipimpin akan ikut. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah saudara perhatikan nih, pada saat mereka nggak menangkap apa-apa, pada saat mereka bekerja, nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, kering. Wah ini susah nih, ekonomi lagi lemah nih, usaha dagang lagi turun nih, dan lain sebagainya. Saat itulah Yesus menampakkan diri di tepi pantai, kira-kira 90 meter jauhnya, kira-kira kalau Alkitab katakan. Dan artinya itu masih bisa kelihatan sedikit, suara masih bisa kedengeran. Dan Yesus bertanya kepada mereka, boys, kamu punya makanan gak buat dimakan? Ada lauk pauk gak? Yang seolah-olah kalau menurut manusia dengar kata-kata itu, seolah-olah Yesus lagi bilang begini, minta makan dong. Aku minta dong apa yang kamu punya. Please, kamu punya apa? Lalu mereka jawab, oh kami gak punya apa-apa. Udah kami semalam-malaman gak nangkep apa-apa. Gak ada Yesus, gak ada Yesus, bukan. Maksudnya gak ada. Terus mereka belum sadar bahwa itu Yesus. Kecepatan ngomongnya. Lalu Yesus menyuruh mereka menebarkan jala dan mereka melakukannya. Lalu menangkap begitu banyak ikan sampai hampir robek jalannya. Saat itulah mereka menyadari deja vu sepertinya. Pernah kejadian seperti ini. Itu kan Yesus.
Lalu mereka segera mendarat dengan ikan tangkapan mereka. Nah saudara, ini peristiwa yang paling menarik perhatian saya dari cerita ini. Ini dia, ayat yang ke-9 Yohanes 21. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, ayat 12 saya lompat, marilah sarapanlah. Dengar, saudara, jangan ada yang ngantuk. Ini waktunya dengar pesan ini. Buat semua kita. Waktu Yesus punya makanan gak? Seolah-olah Yesus lagi minta makan. Mereka bilang, gak ada. Gak punya. Tebarkan jala. Dapat ikan banyak. Wah, itu Yesus. Mereka datang. Sudah lihat ya. Waktu mereka ke darat. Yang mereka lihat pertama kali bukan Yesus. Yang mereka lihat pertama kali adalah ada api arang. Dan di atas api arang itu ada ikan. Ada roti. Ada makanan. Lalu ketika mereka sampai di situ dalam keadaan yang bingung-bingung, ini Yesus loh, ini Yesus itu dalam makanan. Lalu Yesus bilang gini, yuk breakfast, yuk makan pagi, saya udah siapin. Saya dengar, seringkali gereja tuh salah mengerti Yesus, salah ngerti kehendak Tuhan. Waktu Tuhan bilang, ada gak sesuatu yang bisa kamu kasih sama saya? Terus kita bilang, gak ada, lagi kecil, lagi miskin nih, lagi kering nih, lagi susah nih, lagi gak ada duit nih, lagi gak ada kerjaan nih, lagi gak ada usaha bagus nih, lagi gak ada. Seolah-olah Yesus lagi mau minta sama kita sesuatu. Tapi ketahuilah saudara, sebenarnya bukan Yesus minta sama kita, dia cuma mau meneguhkan bahwa dia mau memberkati kita. Cuma pertanyaannya, mau gak kita dengan mata yang terbuka, apapun yang saya punya Yesus, saya mau kasih sama kamu. Termasuk hidup saya. Termasuk kerjaan saya. Termasuk usaha saya. Sudah perhatikan, ini ayat yang sangat menarik buat saya. Pertanyaan Yesus seolah sedang meminta hasil kerja mereka. Hasil usaha mereka. Pendapatan mereka. Mungkin gaji mereka. Mungkin profit yang mereka dapetin. Seolah-olah Yesus lagi minta. Siapapun yang ada dalam kesulitan dalam dunia ini biasanya ketika dia dalam kekosongan, ketika dia frustasi, ketika dia putus asa, akan selalu berkata tidak walaupun Tuhan yang meminta. Tapi ketahuilah saudara, gereja akan kehilangan visi daripada Allah, akan kehilangan kegairahan ketika seharusnya kita memberi buat misi, lalu kita gak mau kasih buat misi. Kita akan kehilangan itu saudara. Justru Tuhan mau kasih kesempatan kepada kita ketika kita melakukan misi kita. Entah kita memberi hidup kita, memberi pekerjaan kita, memberikan pemikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Termasuk memberikan hasil usaha kita, termasuk uang kita. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk misinya Tuhan. Tuhan sebetulnya sedang mau katakan begini, aku udah siapin buat kamu makan. Aku udah siapin buat kamu kecukupanmu. Gak usah takut kamu kekurangan. Aku sudah siapkan buat kamu. Itu yang terjadi di tepi danau. Yesus tahu kekurangan kita saudara. Yesus tahu kebutuhan kita. Bahkan kekhawatiran tentang hidup kita. Dia tahu apa yang saudara dan saya sedang alami. Dia tahu karena dia adalah Allah yang menyediakan. Sepanjang narasi dalam Alkitab, sejarah Alkitab selalu Allah itu menyediakan. God is our provider. Jehovah Allah yang mencukupi kita. Itu namanya dan itu janjinya. Cuma pertanyaannya, mau gak kita ikut misinya? Jadi kita khawatir kadang-kadang bagaimana kita melanjutkan kehidupan. Pendapatan gak sesuai dengan yang kebutuhan. Hasil kerja gak banyak, bahkan sepertinya defisit. Come on saudara. Allah mengerti, Allah tahu. Allah adalah Allah yang maha besar. Aku punya Tuhan yang telah berjanji. Nanti kita nyanyi ya. Oke, tahan dulu sebentar. Kayak sudah udah gak tahan mau nyanyi kayaknya. He is our provider. Dia Tuhan yang menyediakan. Dia sudah mempersiapkan makanan buat kita. Tangkap ini saudara, percaya ini dan yakinlah akan janji Tuhan. Nah sekarang dalam kuasa kebangkitannya sebenarnya Yesus memberikan janji kepada kita bahwa dia akan menyediakan, mencukupkan keperluan kita, kerja dengan benar, layani dengan setia, janjinya pasti buat kita. Itu penting saudara. Namun rupanya sekali lagi, berkat dari Tuhan itu gak cukup hanya untuk kita sendiri yang nikmatin. Ada maksud Tuhan untuk memberkati kita. Dan ini adalah untuk misinya.
Saya lanjutkan Yohanes 21 dan saya akan selesai. Segera selesai dengan ini. Ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Sudah dengar ya? Waktu Yesus ada di tepi danau, murid-muridnya datang, udah ada ikan, roti di situ, udah ada arang di situ, makanan udah tersedia. Oke, lalu Yesus bilang gini, bawa ikan yang kamu tangkap. Saudara tahu yang ditangkap itu ada 153 ekor. Nggak mungkin mereka nggak 12, mereka cuma berapa orang tuh? 4 orang. Nggak mungkin mereka makan 153 ekor. Jadi Yesus cuma ambil atau minta sesuatu yang ayo kita makan bareng-bareng. Saya mungkin pikir kalau ikan Petrus itu, kalau saudara pernah ke sana, ikan Petrus itu ikan mujair, itu gedenya sekitar segini kira-kira saudara. Dan kalau saudara pergi ke Israel mesti bawa sambal terasi sama kecap hitam ya. Kalau enggak itu enggak ada rasa itu saudara. Ikannya sih gede saudara, enak banget ikannya. Itu sekitar segini, saya yakin satu orang kenyang. Jadi kalau 4 ya paling 4-5 yang diambil paling banyak. Sisanya masih ada ratusan, 100 lebih. Oke, saudara bersama dengan saya? Terus Yesus bilang, ambil sedikit lalu mereka makan. Lalu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar. Berapa saudara? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya punya khotbah sendiri tentang ini. Tapi setelah selesai makan, ini dia saudara. Yesus berdialog dengan Petrus mengenai kadar cintanya kepada Yesus. Dengar, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya kepada Petrus mengenai cinta. Cinta kepada aku lebih daripada mereka ini. Mereka ini bukan murid-muridnya, mereka ini adalah 153 ekor tangkapan Petrus. Saya bisa bayangin? Waktu Yesus ngomong, terus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini siapa? Ikan 153, dikurangin 4 mungkin, ikan 149. Kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya perhatikan nih, banyak orang Kristen ketika diberkati Tuhan malah lebih mencintai berkat itu daripada Tuhan yang memberikan berkatnya. Come on, ini kan pelajaran bagus buat kita saudara. Awalnya Petrus menjawabnya enteng. Iya Tuhan, kamu tahu saya mengasihi engkau. Tahu banget kan. Tapi kenapa Yesus harus bertanya 3 kali? Dan seringkali kita latah mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan. Tapi yang benar adalah seringkali kita lebih mencintai berkatnya Tuhan. Makanya takut kehilangan berkat Tuhan daripada takut kehilangan Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Coba renungkan saudara. Saudara lebih takut kehilangan Tuhan atau lebih takut kehilangan berkat Tuhan? Awalnya Petrus jawab enteng. Tapi mari kita ulangi pertanyaannya saudara. Yohanes 21, saya pakai bahasa Inggrisnya. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of God, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, ini perkataan Yesus. Feed my lamb. Gembalakan domba-dombaku, kalau sudah nanti lihat di atas. Gembalakan domba-dombaku, itu sebetulnya lagi bicara begini. Kasih makan domba-dombaku. Pakai apa Tuhan kasih makannya? Pakai apa yang sudah engkau dapatkan tadi pagi. Berkat saudara dan saya, itu bukan untuk kita habiskan sendiri. Berkat saudara dan saya yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan adalah untuk membangun kehidupan orang lain. Untuk melakukan pekerjaan misinya Allah. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan misinya Allah, bukan cuma sekedar dari hal-hal yang rohani kita melayani, tapi juga dari hal-hal yang sepertinya jasmani, duniawi kayaknya, pakai uang kita, pakai kekayaan kita, pakai talenta kita, pakai pemikiran kita, pakai pekerjaan kita, pakai usaha kita. Kita layani Tuhan sebagai misinya Tuhan. Ini yang Tuhan sudah berkati saya akan pakai ini untuk melayani Tuhan. Karena saya lebih cinta Tuhan daripada berkat Tuhan ini. Kalau saya lebih mencintai Tuhan, kata Tuhan Yesus, kasih makan domba-dombaku. Nah, memberi makan domba-domba dengan apa tadi? Dengan 100 sekian ikan yang kamu sudah dapat. Dan ini misi Tuhan buat kita saudara. Pesan Paskah hari ini adalah pesan misi. Misi Tuhan buat kita adalah kalau kita mengasihi Tuhan, layani dia dengan tenaga kita,
layani dia dengan talenta kita, layani dia dengan kemampuan kita, sekaligus dengan keuangan kita. Saya mengundang pemain musik. Semua tim pemuji bisa masuk sebentar. Kita akan tutup nanti dengan doa dan dengan nyanyian. Saudara, sekali lagi, apa janji Tuhan buat kita? Janji Tuhan buat kita adalah penyertaan sampai akhir zaman. Tapi penyertaan sampai akhir zaman itu bukan cuma sekedar penyertaan yang dia katakan, tapi dia pasti akan lakukan. Itu dimulai dari kebangkitannya. Kebangkitan Yesus pada hari Minggu itu mengajarkan kepada kita mengenai pesan rohani. Bahwa dalam kehidupan kita akan mengalami kematian secara tubuh. Tapi ingat saudara, pengharapannya adalah akan ada kebangkitan tubuh di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah saudara-saudaranya Yesus. Yang kedua, ketika Yesus menampakkan dirinya pada hari kerja, artinya dia mau kuasa kebangkitannya juga terjadi di hari kerja kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita. Apapun itu profesinya. Tuhan mau kita hidup dalam misinya Tuhan melalui profesi kita. Dan kalau kita lakukan itu saudara, maka berkat penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu akan terjadi atas kehidupan kita. Saudara mau atau enggak? Gunakan talentamu. Tuhan kasih 2, lipat gandakan jadi 4. Untuk misinya Tuhan. Saudara dikasih 5, lipat gandakan jadi 10. Untuk misinya Tuhan. Jangan 1 dikasih terus ditanam di tanah. Enggak, cuma 1 doang. Sayang, nanti habis, nanti hilang. No. Lakukan sesuatu. Investasikan sesuatu untuk kerajaan sorga. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tundukkan kepala saudara sebentar. Mari kita datang pada Tuhan. Sehingga bantu kita untuk nyanyikan satu pujian. Dalam nama Yesus. Haleluya.